Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam sahabat budaya, kita ketemu lagi di malam hari ini jam 8 malam setiap hari Rabu. Kita ketemu dalam segmen Mina Kreatif, yang mana kita akan ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda dari Sumatera Barat tentunya, yang seru kayaknya ya dengan kegiatan mereka masing-masing yang tentu ada hubungannya juga dengan kreativitas. Dan di malam hari ini sahabat budaya, kamu juga bisa mendengarkan siaran ini di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di YouTube RRI Pro 4 Padang. Kamu bisa nonton juga di sana, kita lagi live streaming. Subscribe juga, jangan lupa di-share juga videonya biar subscriber kita naik ya. Kita mau jadi YouTubers. Tapi yang satu ini kayaknya bukan YouTubers, tapi Instagramers. Instagramer sebutannya, atau enggak travel influencer. Kan banyak tuh sekarang ya sahabat budaya. Atau dia menyebut dirinya sebagai apa sih sahabat budaya? Kita kenalan dulu. Di Zoom kita udah terhubung sama Raihan Trinanda. Halo, selamat malam Raihan. Halo. Halo, iya. Ini kalau dari penampilannya Raihan nih, gayanya udah kayak ini banget ya, anak-anak indie banget nih, rambutnya gondrong segala macem nih enggak? Raihan Indie gimana? banget. Gimana? Indie banget ya, Bang. Indie banget, indie banget. Aku juga pengen sih rambut gondrong, tapi waktu itu nggak boleh, disuruh potong. Raihan, gimana kabarnya Raihan? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya? Ya, Bang. Oke. Ini Raihan di mana, Raihan? Sekarang lagi di Padang Panjang, Bang. Oh, lagi di Padang Panjang. Rumahnya di Padang Panjang atau rumah teman? Oh, ngapain di rumah teman ya? Atau ngekos di Padang Panjang, atau apa nih kegiatan di Padang Panjang? Lebih tepatnya ngekos. Rumah asli berada di Lintau, Bang. Oh, di Lintau. Sekarang lagi Padang Panjang ngekos ngapain, kuliah? Iya, kuliah. Oke, di mana, di ISI? Iya, betul. Oke, nggak pernah kosong tuh ya, karena ini. Iya. Tapi kalau Lintau itu masuk mana ya? Sumatera masih enggak, Sumatera Barat? Masih di Sumbar, Bang. Oh, masih Di Sumbar. Tanah Datar. Oh, Tanda Datar ya. Iya. Iya. Aku belum pernah ke Lintau deh kayaknya. Jauh nggak sih Lintau dari Padang Panjang? Ini Raihan? Sekitar 1,5 jam. 1,5 jam, berarti nggak terlalu jauh lah ya. Itu 1,5 jam apa, jalan kaki? Oh, nggak ada. Enggak, ke motor. Pakai motor ya, pakai motor 1,5 jam ya. Oke. Nah, Raihan berarti baru ke Padang Panjang pas kuliah. Iya, benar. Selama ini di Lintau dari kecil, dari lahir? Iya, SD, SMA, SMP di kampung, Bang. Oh, di kampung, di Lintau. Daerahnya di Lintau di mana nama daerahnya? Di Tigo Jangko. Tigo Jangko. Oke. Ada 3 jangka berarti di situ. Di Lintau ya, dari kecil, dari lahir, dan akhirnya pas kuliah baru ke Padang Panjang. Terus gimana tuh, Raihan, setelah kuliah dan akhirnya meninggalkan rumah dan harus ngekos, terasa nggak perbedaannya? Perbedaan kehidupannya gitu? Ya bener banget sih, Bang. Soalnya kan emang nggak biasa keluar gitu, Bang. Dulu pas sekolah, SD, SMP, SMA belum pernah ngekos juga? Udah pas magang waktu SMK. Oh, SMK, pas magang ya? Iya. Tapi pas magang aja, di kesehariannya enggak? Enggak. Oh, karena magangnya waktu itu di mana? Jauh juga? Lumayan jauh, Bang, di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Iya. Karena nggak ada
rumah saudara juga di sana dan akhirnya ngekos Iya, bener. sama teman-teman nggak? Iya, Oh, gitu seru tuh ya ngekos rame-rame beberapa bulan gitu ya. iya. Kan pengalaman baru juga kan, Bang? Iya betul. Tapi magang di ini ngekos di Pekanbaru waktu itu lebih seruan mana daripada ngekos di Padang Panjang, Rehan? Lebih seruan di Padang Panjang, Bang. Soalnya kan Kenapa? bergaul lebih banyak gitu, Bang. Apanya? Pergaulan lebih luas Oh lebih lagi. luas ya ya karena di sini masih sama-sama orang Sumatera Barat ya lah ya. Kalau di sana udah masuk Iya, Riau ya. ya udah beda beda daerah. Beda daerah walaupun masih tetanggaan juga. Iya iya iya. Terus Rehan sekarang kuliahnya semester berapa nih? Sekarang lagi semester 4 Oh, oke berarti baru ya. 2 tahun. baru, Bang. 2 tahun ngekosnya berarti. Iya, Oh, oke. Udah pernah pindah kos belum? belum masih masih netep. Dari kosan pertama ya? Iya, Oke, berarti emang nyaman nih ngekosnya. Aku tuh pertama ngekos juga bukan pas kuliah sih, tapi dari SMA. Karena udah ke kecamatan kan waktu itu. iya. SMA-nya ada di kecamatan, jadi kalau pulang ke rumah kayaknya terlalu jauh ya udah deh ngekos dekat sekolah gitu waktu itu. Rehan nggak peduli kayaknya. Nggak. Tapi Rehan dari kecil dari masa sekolah sampai dengan kuliah sekarang. Nah itu di masa-masa itu di mana pertama kali kenal sama dunia kreatif atau dunia apa konten lah gitu ibaratnya Rehan. Boleh dong cerita dikit. Jadi itu awalnya pas SMK. Nah, jadi pas SMK itu sering pergi-pergi jalan-jalan gitu. Oke, pas SMK sering jalan-jalan. Iya, Oke, kenapa nggak sering belajar pas SMK? Kenapa lebih sering jalan-jalan? mungkin karena hobi juga ya kali ya. Oke, tapi jalan-jalannya pas sudah selesai belajar ya? Iya, pas habis pulang sekolah gitu. Oke. Jalan-jalannya kemana kalau di Lintau, Raihan? Kalau Intau lebih sering keluar sih, Bang. Keluar daerah Lintau maksudnya gitu ya? Ya, Kemana tuh? Ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang juga? iya. Batu Sangkar, Solok, Hmm, Sawal Lunto, hmm. ke pokoknya masih di sekitaran Sumber. Sekitaran Sumbar. Paling jauh di Ya. daerah Sumatera Barat kemana waktu itu? Ke Alam Panjang, Bang. Alahan Panjang. Wow, aku belum pernah juga sih ke Alahan Panjang. Ada apa emang di Alahan Panjang? Ada itu, Bang. Danau Kembar. Oh, Danau Kembar. Iya. Yang di ini. Di mana sih ya namanya? Di Painan bukan? Beda lagi ya? Gimana, Bang? Di Painan itu beda lagi ya? Beda. Oh beda, iya iya. Itu kan kalau ke Alahan Panjang ke daerah arah Solo gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau ke daerah sana aja, misalnya ke apa tuh? Ke kalau 9 gitu? Ya udah juga, Bang. Udah juga. Nah, rumah aku dekat tuh di kalau 9. Aku tinggal di bawah jembatan ya. Enggak. Enggak. Kesananya lagi aku di Pangkalan tuh, Rehan. Tahu nggak Pangkalan? Oh, di Pangkalan. Oke. Ya, jadi kesananya dikit lah dari Kelok 9 gitu kan ya. Tapi Rehan waktu itu paling jauh ke Alahan Panjang. Dan emang yang dicari tempat-tempat ini ya, tempat wisata atau tempat-tempat menarik yang ada hubungannya dengan alam lah gitu ya, Rehan ya. Iya. Dari dulu tuh emang udah suka jalan-jalan ngelihat wisata alam kayak gitu apa gimana, Rehan? Ya, lebih tepatnya sering jalan-jalan gitu, Bang. Oke, dari kapan? Perginya bukan ke yang wisatanya, Bang. Lebih ke explore lagi, Bang. Oke, karena biasanya ke tempat-tempat wisata itu maksudnya apa ya? Udah banyak orang yang mengunjungin, jatuhnya udah mainstream tempat Ya, wisatanya gitu ya. ya benar. Oke, dan Rehan lebih suka yang misalnya orang masih jarang nih ke sini gitu ya. Ya, benar. Berarti ada ini ya dong, ada nyasar-nyasarnya nanti gitu kan ya. Karena
Kita nggak tahu Ya, kan ini orang pernah kesini apa belum gitu ya. ya bener bang. Hmm. Sering malahan. Oh sering nyasar. Dulu tuh kemana aja yang pernah nyasar Rehan? Rehan tuh kalau jalan-jalan sendiri apa rame-rame juga? Eh, Kebanyakan sih rame-rame, tapi pernah juga sendiri. Sendiri. Bermodalkan Google Maps. Wow, bermodalkan Google Maps. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba jaringan internet di sana nggak ada, nah gimana deh tuh? Lebih Pernah? ke bertanya bang. Oh bertanya sama penduduk Ya. di sekitar. Pernah di mana waktu itu yang nyasar Rehan? Pas ke di Sawalunto bang. Oh di Sawalunto. Sawalunto pernah. Pas Oke. di Jalan Panjang juga. Iya. Orang misalnya kalau ke Sawalunto ke mana tuh? Ke Danau Biru ya misalnya. Itu di Sawalunto bukan sih? Ya, Nah, ya benar. Di Danau atau Biru, Danau Hijau. mm-mm. Ya ke Danau Hijau yang dulu sesat bang. Oke. Sesat. Nah, itu kan termasuk tempat wisata yang ini juga sering dikunjungin juga, tapi Rehan juga nggak apa-apa tuh ke situ. Nggak apa-apa ya? Belum bang. Kalau Danau Hijau waktu masih SMP bang. Masih belum Oke. jadi wisata. Oh, masih belum jadi wisata ya. Jadi, nah Rehan taunya tempat itu dari mana waktu itu? Kalau emang belum jadi tempat wisata, cari sendiri Dari aja. teman bang. Oh, dari teman. Dari teman. Oke, berarti emang ini ya, emang mencari tahu gitu ya, informasi dari teman-teman juga. Nah, ini kemana nih asiknya gitu. Biasanya kesananya juga mungkin pas libur, pas akhir pekan gitu ya, hari Minggu gitu-gitu ya. Iya. Oh, Iya. oke, iya. Pernah sekali dulu waktu habis pulang sekolah langsung berangkat. Wow, itu kayaknya emang udah niat dari pagi deh ya. Iya. Biasanya udah direncanain Iya, benar. bareng-bareng tuh, misalnya hari Senin nih. Rencananya besok hari Selasa pergi. Nah, Senin siang di sekolah tuh ngobrol, besok kita ke sana. Itu pasti berangkatnya bareng-bareng juga atau gimana, Rehan? Iya. Oke, wow. Itu kemana waktu itu yang pulang sekolah langsung berangkat? Kenapa? Kemana waktu itu yang dari pulang sekolah langsung berangkat? Iya pernah. Kemana? Oh, kemana ya bang? Iya, kemana? Oh, waktu itu kayaknya ke Payakumbuh bang. Ke Payakumbuh, wow. Itu pasti nggak ke kotanya dong, pasti ke tempat-tempat apa di mana lah gitu yang ada alam-alamnya gitu ya, pasti Rehan ya. Iya. Iya benar. Oke. Itu kapan? Pas SMP, SMA? Baru masuk SMA. Oh baru masuk SMK ya, Rehan ya kalau tadi ya. Iya SMA. Iya. Oke. Nah dari dulu tuh emang udah suka jalan-jalan, apalagi mungkin setelah dikasih motor atau punya kendaraan sendiri, nah makin ini lagi tuh ya, makin bisa lagi nggak explore hobinya jalan-jalan gitu ya. Iya. Mungkin dari SMP kali ya. Iya, makin liar bang. Makin liar. Tapi maksudnya ya tetap dalam hal yang positif lah gitu ya. Jalan-jalan mah Iya, boleh lah benar. gitu ya, nggak Iya. apa-apa. Benar. Nah dari dulu tuh emang udah bawa kamera gitu, ngambil foto atau gimana, Rehan? Waktu itu waktu masih SMP belum, masih pakai smartphone gitu bang. Kalau Pakai udah HP. masuk SMK kelas 1 semester 2 baru ada kamera. Bang. Karena jurusannya juga membutuhkan kamera atau gimana? Enggak. Oke. Emang jurusannya pas SMK apa, Rehan? RPL, rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Itu kayak apa? Aplikasi gitu-gitu ya? Iya, kayak ngoding. Lebih kayak ngoding sih, Bang. Software gitu-gitu ya, Rehan ya? Iya. Oke, sistem apa di komputer lah gitu ya. Dan nggak ada Iya. hubungannya sama videografi, fotografi. Enggak. Oke, terus kenapa beli kamera? Apakah emang untuk menunjang hobinya waktu itu? Atau ada alasan lain juga? Iya, untuk menunjang hobi. Soalnya kan waktu itu sering rental kamera. Sering rental kamera. Saking hobinya ngambil apa? Waktu itu udah mulai video atau masih foto-foto aja? Masih foto. Oh masih foto ya. Pas mau jalan-jalan nih kayaknya kurang nih kalau nggak ada kamera. Waktu itu rental. Iya. Di mana di Lintau ya waktu itu ya?
Iya, di Linta. Berapa tuh sekali rental, sekali sewa kameranya berapa tuh Rehan? Kali rental 100.000 sehari, Bang. Wow, itu sehari ya, hitungannya hari itu ya, pokoknya balik hari itu Iya, aja ya. Wah, itu iya, lumayan banyak loh maksudnya buat anak SMA gitu, 100.000. Gimana tuh caranya? Tapi nggak apa-apa ya, demi hobi waktu itu ya. iya. Demi hobi. Sampai ditabung juga. Biar Nabung bisa, buat rental kamera. oke, jadi persiapannya buat jalan-jalan lumayan banyak juga tuh ya. Ini ngumpulin duit dulu, Iya, nabung buat nanti rental kamera. Kenapa nggak ini patungan sama teman-teman waktu itu? Nggak, iya, patungan, Bang. oh patungan juga. Iya, iya, iya. Nah terus akhirnya kebeli kamera, dapat duitnya dari mana, Rehan? Kalau kamera dapat duit dari orang tua, Bang. Oh dikasih ya, Ya, kayak disupport gitu, Bang. disupport. Oke. Itu kameranya apa kalau boleh tahu? Gimana? Kameranya apa? Canon 70D Itu 70D. kamera standar untuk fotografi apa gimana? Iya, kayaknya ya. Lebih ke pertengahan, Bang. Pertengahan ya, nggak yang Iya, standar-standar banget tapi lumayan lah gitu ya, Rehan ya. iya, Apalagi kalau nanti ditambah sama lensa-lensa yang lebih gede lagi gitu ya. iya. Itu berapa tuh harganya dulu, Rehan? Kamera pertamanya? Dulu 14, Wah, 14. 14. Dapat motor tuh satu tuh. Ya enggak? Gimana? Dapat motor tuh satu tuh. Apa? Waduh. Kameranya seharga motor. Oh iya, benar. Iya. Tapi nggak apa-apa karena Rehan emang hobinya ngegambar gitu ya. Ngegambar, ngambil gambar alias fotografi gitu ya. Oke, terus apa? Foto-fotonya ini diapain waktu itu? Kan waktu itu juga belum zamannya Instagram ya. Ya, waktu itu di Facebook, lebih ke Facebook. Hmm, Terus hmm. ke apa itu dulu namanya? Lupa. Twitter nggak? Pinterest. Pokoknya udah nggak ada lagi, Bang. Oh, pet. Hmm, Pet nggak sih? apa? Pet. Iya, iya. Oh, oke. Di situ juga dulu biasanya ya di posting fotonya gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa tuh untuk kebutuhan media sosial aja dengan modal yang cukup banyak waktu itu. Nggak apa-apa tuh Rehan. Maksudnya itu oke aja nih untuk dijalanin gitu. Lebih ke ngejalanin hobi aja, Bang. Ngejalanin hobi aja ya. Apa sih kesenangan yang didapat Iya. waktu itu Rehan? Melihat pemandangannya kah? Atau apa? Mungkin bisa diceritain juga nih dari Rehan. Lebih ke dua-duanya. Hmm, Eh, kayak kalau baru tiba di lokasi itu, Bang, hmm, pertama melihat pemandangannya dulu. hmm, Di situ kalau udah puas baru hmm. ke foto. Oke. Nah itu ada teknik-tekniknya juga nggak kalau mau ngambil foto dari Rehan sendiri? Waktu itu baru-baru kamera ya, Bang. Hmm, Mungkin maklum aja, belum ngerti banget gitu. hmm, hmm, Terus karena udah sering pegang kamera juga, hmm. sampai akhirnya bisa ngerti sama settingan-settingannya. Oke, Teknik-tekniknya. pas awal-awal yang penting kejepret aja gambarnya udah minimal fokus aja deh udah gitu ya. Iya, bener. Oke, tapi cukup terbayar lah gitu ya. Ini udah bisa moto, gambarnya udah lumayan, didukung sama kameranya juga, dapat pemandangannya juga waktu itu udah jadi kesenangan tersendiri juga ya bagi Rehan ya. Iya, bener. Oke, terus akhirnya belajarnya seiring dengan seringnya pakai kamera, akhirnya belajar sendiri juga akhirnya Rehan. Iya, iya bener. Oke, lewat mana belajarnya? Tutorial di YouTube? Ya, lebih ke sosial media, YouTube, atau browsing di Google. Oke, apa yang Rehan pelajarin? Lighting atau apa fokusnya atau teknik pengambilan gambarnya waktu itu apa gimana? Waktu awal-awal belajar masih ke teknik-teknik aja, Bang. Tapi lama-lama
mulai nyemplung gitu Bang. Nyemplung tuh maksudnya gimana tuh? Nyemplung ke fotografi. Oke. Jadi lebih belajar juga yang lebih lebih dalam lagi. Maksudnya Iya. Bagusnya ngambil foto dari sebuah objek itu kayak gimana gitu ya. Iya benar. Oke. Jadi akhirnya belajar sendiri aja tuh Rehan, nggak ada dari teman gitu, nggak ada juga. Enggak, sendiri. Sendiri juga ya. Iya. Nah itu kan dari fotografi. Akhirnya mulai beralih ke videografinya tuh dari kapan, Rehan? Kalau video kira-kira 2 tahun setelah beli kamera mungkin. 2 tahun setelah beli kamera. Berarti pas udah Iya. kelas 3 apa gimana? Iya, kelas 3. Oke. Sampai bikin video-video sekolah, video-video hunting. Video hunting, maksudnya video perjalanannya gitu, maksudnya? Iya. Iya. Oke. Nanti di post di mana tuh? Di Facebook juga? Atau disimpan aja? Di Facebook. Di Facebook ya? Waktu itu juga udah main Instagram juga. Tahun berapa tuh? 2018? Kelas 3. 2019. Oh 19 ya lo. Udah inilah ya, udah zamannya Instagram juga sih ya waktu itu ya. Iya. Oke. Videonya dalam bentuk apa waktu itu? Vlog jatuhnya atau gimana? Lebih ke benar ya Bang? Kayak potongan-potongan pendek. Lebih ke terus digabungin highlightnya aja ya. Iya, tapi bahasa gaulnya dulu cinematic. Oke. Bahasa gaulnya dulu. Bahasa gaulnya. Kalau sekarang mungkin sebutnya estetik ya. Iya, estetik. Tapi Rehan udah mulai itu juga dari lama. Nah itu belajar cara ngedit videonya dari mana lagi tuh Rehan? Ya semuanya dari online. Online, YouTube, Google, segala macam gitu ya. Iya. Aku kadang-kadang juga suka ngulik sih ya, cara ngedit ini gimana, cara ngedit itu gimana. Tapi nggak bisa karena nggak nemu tuh misalnya pakai tools ini terus di aplikasi yang kita gunain nggak ada toolsnya kadang-kadang. Tapi Rehan lancar-lancar aja ya proses belajarnya ya dari tutorial di internet ya. Kalau dibilang lancar nggak juga, tapi ya sering trial and error aja. Misalnya kalau dari lihat tutorial, terus kita udah ngikutin langkahnya, tapi nggak sama akhirnya. Nah itu gimana caranya Rehan? Pernah nggak kayak gitu juga? Ya pernah. Waktu itu lebih ke improvisasi. Jadi akhirnya gimana tuh? Hasilnya dibuat sesuai keinginan kita aja ya? Iya, sesuai apa yang ada di kepala aja. Pernah nggak puas nggak sama hasil editingnya Rehan? Kalau dibilang puas, belum Bang. Masih jauh lagi kan. Tapi kalau kita lihat dari ini ya, dari feed Instagramnya, mungkin bisa untuk jadi referensi udah bisa lah kali ya. Mungkin buat orang yang mau juga nih belajar gitu kali ya, bisa tuh mampir ke Instagramnya Raihan Sahabat Budaya. Nah mulai fokusnya Raihan di dunia konten kreator nanti akan kita bahas juga Sahabat Budaya. Kita break dulu ya Raihan ya. Iya. Oke siap. Nanti kita akan kembali tentunya Sahabat Budaya dalam Minang Kreatif di malam hari ini. Tetap bersama kita di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
Atuh.
92,4 Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih di Minang Kreatif di malam hari ini, sahabat budaya, dan masih ngobrol juga nih sama Raihan Trinanda di Zoom yang lagi ada di Padang Panjang ya. Iya. Oke. Raihan kuliahnya di isi jurusannya ada hubungannya dengan hobinya apa gimana, Raihan? Ya, jurusan saya fotografi. Ya, fotografi. Fotografi ya. Berarti emang dari hobi emang udah diniatin dari dulu nanti kalau kuliah ada hubungannya dengan fotografi lah gitu ya. Iya. Oke. Ini dapat support juga dari keluarga misalnya dengan ngambil jurusan fotografi? Kalau dari keluarga lebih kayak dibebasin, terus kayak support gitu. Oke. Harusnya kalau dari jurusannya di SMK, apa tadi? Perangkat lunak. RPL. Rekayasa perangkat lunak. Nah, itu kalau misalnya yang apa ya? Yang linear gitu, yang searah dengan rekayasa perangkat lunak, harusnya kuliahnya di jurusan apa tuh, Raihan? Ke jurusan IT, sistem informasi atau teknik informatika. Teknik informatika. Tapi Raihan nggak ngambil itu? Enggak. Kenapa? Lebih ke menerusin hobi aja. Oke. Karena dirasa ilmunya di rekayasa perangkat lunak juga udah cukup kali ya segitu ya. Iya. Karena nanti niatnya juga mau difokuskan, kalaupun ada profesinya nanti ada hubungannya juga dengan fotografi lah ya, Raihan ya. Iya. Oke. Dan ngebantu nggak misalnya dengan ilmu-ilmu baru yang didapetin selama kuliah gitu tentang fotografi, Raihan? Iya, membantu. Jadi makin ini ya, makin tahu teknik-teknik baru fotografinya, mungkin ya nggak sih, videonya jadi makin makin estetik mungkin kali gitu ya. Iya. Setelah tahu ilmunya. Karena selama ini belajar sendiri kan, otodidak kan, Raihan. Iya. Perasaan perbedaannya apa yang paling dirasa gitu? Kalau selama ini belajar sendiri tapi sekarang dibantu juga sama dosen gitu. Iya. Yang enaknya itu kuliah, yang saya rasa di pertemanan. Oke. Misalnya ketemu sama orang hebat gitu kan. Terus sharing-sharing gitu. Lebih ilmunya di teman tadi. Oke. Misalnya diajak juga dalam sebuah project yang di dalamnya kita juga ketemu sama orang-orang yang dulu dilihat dari media sosialnya aja, dari Instagramnya aja gitu ya. Tapi sekarang udah bisa ketemu. Raihan udah pernah diajak senior mungkin ke projectnya ini terus ketemu idolanya mungkin, pernah nggak kayak gitu? Belum, Pak. Oh belum, tapi sejauh ini sama senior-senior di kampusnya aja dulu mungkin ya? Iya. Oke, yang juga mungkin punya minat yang sama ya di bidang fotografi juga, jadi bisa sharing juga gitu ya tentang teknik-teknik baru, tentang ilmu-ilmu yang mungkin selama ini belum Raihan ketahui juga. Oke. Nah, memutuskan untuk fokus dan rutin bikin konten di Instagram itu gimana ceritanya, Raihan? Jadi dulu itu ya waktu mulai konsisten, jadi pakai aplikasi kalender. Kalender. Ada. Ya. Itu untuk apa? Ngedit video atau apa? Enggak. Ke kalender buat bikin konten gitu. Oh, ngatur jadwal. Ngatur jadwal. Oke, itu ada aplikasinya? Iya. Jadi kita dikasih tahu nih. Apa gimana? Terus buat nyusun feed gitu biar kelihatan makin rapi, pakai aplikasi juga. Apa tuh namanya?
Gimana? Apa namanya aplikasinya? Boleh tahu nggak? Eh, Insta apa ya? Lupa juga, Pak. Pokoknya ada deh tuh ya, gimana caranya biar Iya, bisa bikin rapi fit. Mungkin bisa di searching iya, juga sama sahabat budaya. Nah, dengan bantuan iya, itu, terus bikin biar bisa konsisten pakai aplikasi kalender tadi. Itu maksudnya di situ iya, kita diingetin gitu ya, hari ini posting konten gitu ya, atau gimana iya, cara kerjanya? iya. Misalnya di tanggal sekian kita posting Hmm. atau di tanggal sekian kita pergi ke daerah situ atau sini gitu. Wow. Jadi untuk proses pembuatannya sendiri juga udah diatur gitu ya? Iya, Itu gimana caranya? Maksudnya kita yang ngisi datanya di awal, terus nanti dia mengatur jadwal kita dari data yang kita masukin atau gimana ceritanya? enggak, yang ngatur kita, Bang. Oh, kita yang ngatur. Jadi kayak alarm aja kali ya jatuhnya gitu ya? Iya, Oke. Tapi itu membantu biar bisa konsisten ya. iya, Kadang benar. yang kadang yang bikin apa? Bikin malesnya itu nggak ada yang ngingetin, terus proses pembuatannya juga mungkin ya walaupun seru gitu ya jalan-jalan, tapi Iya, kadang-kadang ada malasnya juga kadang-kadang ya Rehan ya. iya, benar. Oke. Apalagi kalau hujan, Bang. Nah iya itu gimana ceritanya Iya, tuh? Misalnya nih jadwalnya hari ini pergi ke suatu iya. tempat, tapi terhalang hujan kek atau ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggalin. Rehan lebih milih mana? Ngikutin Kalau kegiatan kalendernya atau gimana? eh, sebenarnya udah konsisten dari diri juga, Bang. Hmm. Terus kalau kalau memang kepentingannya penting itu ya ditinggalin, Bang. Hmm. Atau pokoknya udah konsisten aja, Bang. Oke, dengan konsisten itu kita juga mungkin eh bisa lebih apa ya? Bisa lebih teliti dalam mengatur jadwalnya gitu. Gimana caranya biar ini nggak Iya, bentrok gitu ya, Rehan ya. Wah, berarti iya, emang butuh niat juga gitu ya untuk bikin konten. Karena iya, kalau dari videonya sendiri, kalau misalnya videonya di sekitar kosan aja, kayaknya bakal membosankan ya viewsnya itu aja gitu ya. Pasti butuh iya, tempat baru yang mau dieksplor, paling nggak jalan kemana gitu motoran. Nah mulai iya. em, apa? Mulai memikirkan juga nggak sih Rehan? Maksudnya dengan segala hal yang dilakuin, melawan malasnya, Iya. gimana caranya media sosialnya biar bisa berkembang gitu lewat konten-kontennya sendiri? Mulai mikirin ke arah situ juga nggak, Rehan? Iya, mikirnya nanti bakal di Hmm. apa? eh, Relasi semakin banyak gitu. Oke. Biar bisa dikontak sama Hmm. eh, Apa ya? media gitu. Oke, sama korporasi apa gitu yang ngajak kerjasama gitu ya? Iya, Oke, semacam apalah jadinya. Bukan jadi kayak hobi lagi, tapi udah mau menuju portofolio lah gitu ya, Rehan ya. iya, Wow. buat menghasilkan duit. Gitu. Selama ini dari yang udah Rehan lakuin, udah mulai menghasilkan atau belum? Udah deh kayaknya. Belum, ah. Oh belum. Tapi jangan berhenti Iya, mencoba gitu maksudnya ya Rehan ya. iya, Pasti kalau konsisten dan nanti akan nemu aja jalannya. Karena kalau dilihat emang ini sih ya sahabat budaya emang estetik gitu. Kalau buat kamu yang perlu nih ada keperluan apa dari sebuah kegiatan yang kamu lakuin, ada dokumentasi yang estetik. Nah Rehan kayaknya bisa tuh ya. Kamu ajak kerjasama. Misalnya mau buat apa nih Rehan? Video wedding bisa dong. iya bisa. Bisa. Selama ini udah ada project-project kayak gitu belum? Sekarang lagi ngejalanin vendor, Bang. Vendor wedding. Oke. Jadi bisa lah ya. Masih di foto aja. Masih di foto. Ya, itu bisa Ya. dihubungin di mana juga kalau untuk fotonya? Kalau untuk foto di Instagram @simera_story Si merah, _story. si merah underscore story atau ke Instagramnya Rehan juga bisa ya? Ya ada. Apa? Nama Instagramnya Rehan apa? Rehan AJM. Rehan
RAIYHN underscore AJM. AJM, wow. Sekarang udah followersnya udah lumayan tuh sahabat budaya. Berapa Rehan followersnya? 2000-an ya ada ya? Atau 3000? Gimana? Followersnya udah berapa sekarang? Udah di 10,9 ribu. Oh 10k sahabat budaya, aku maaf salah. Aku pikir tadi masih 2000. Berarti udah bisa ini dong, swipe up ya. Iya, benar. Itu naiknya dari kapan Rehan? Berasa naiknya followersnya dari konten yang mana tuh? Berasa dulu aktif di foto portrait Bang. Jadi semenjak itu naiknya. Oke, sempat juga dulu di foto portrait. Iya. Motoin orang gitu ya maksudnya ya? Iya. Siapa dulu yang difoto-fotoin? Teman-teman ya? Ya teman. Kadang di komunitas juga ngadain event-event potret gitu. Saya ikut. Oke, berarti Rehan juga ikut komunitas fotografi lah maksudnya gitu ya? Iya. Oke, dari situ mulai naik tuh followersnya. Mencapai yang pesat banget. Apakah ada hubungannya juga dengan Rehan mulai bikin video-video estetik atau gimana? Yang pesat pastinya di potret. Di potret Bang. Di potret ya. Abis itu ya gitu. Di konten-kontennya yang sekarang ya. Kalau sekarang lebih fokus ke foto sama video yang estetik ya. Portrait kayaknya mulai jarang nih ya, Rehan ya. Iya, udah di head juga Bang. Kenapa tuh di head? Alasannya apa? Gak ada, mau ngefokusin ke travel ini. Kayaknya soalnya hobinya jalan-jalan. Kayaknya objek foto portraitnya ada mantannya deh, sahabat budaya. Tapi sekarang lagi fokusnya sama objek-objek wisata gitu ya, Rehan ya? Iya. Kedepannya bakal ada apa lagi nih dari Rehan yang mungkin bisa diikutin juga sama sahabat budaya? Masih bikin-bikin video estetik aja kali ya? Melanjutkan objek yang belum dieksplor kali ya, gitu ya? Iya, lebih ke situ ya. Dan juga terbuka untuk berbagai kerjasama gitu maksudnya ya Rehan ya? Yang emang butuh video-video estetik dan sinematik, video ataupun foto bisa dikontak-kontak Rehan sahabat budaya di akun Instagramnya tadi di @raihan_AJM. Itu dia. Iya. Dan Rehan, terima kasih deh udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya tentang fotografi, tentang hobinya yang nantinya juga mau diseriusin. Mudah-mudahan niat jadi apa? Videografer profesional ataupun fotografer profesional nanti tercapai gitu ya Rehan ya. Iya. Ada sesuatu yang mau disampaikan nggak buat siapapun yang mau serius sama hobinya gitu Rehan? Kalau dari saya mungkin konsisten tadi Bang. Walaupun belum ada hasilnya, tapi ya kita harus konsisten. Harus yakin ya. Iya, percaya sama tujuan. Gitu aja. Percaya sama tujuan dan nanti pasti akan ketemu juga jalannya gitu ya Rehan ya. Iya. Oke, kalau gitu Rehan terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Itu dia obrolan kita sama Rehan di malam hari ini di Minang Kreatif. Tentunya menarik ya untuk kamu yang juga lagi berjuang sama hobinya. Karena yang seru itu sekarang hobi yang kamu dibayar untuk melakukannya itu ya sahabat budaya. Tapi kalaupun belum sampai ke tahap itu, jangan nyerah dulu ya. Lanjutin aja hobinya karena kamu pasti emang dari diri kamu sendiri emang udah suka melakukan itu, namanya juga hobi kan ya. Dibayar ataupun enggak, kamunya yang emang suka, apalagi kalau emang udah saking hobinya, kamu yang bahkan mengeluarkan modal untuk itu pun akhirnya rela gitu ya sahabat budaya. Berjuang terus dan jangan biarin hobi kamu dibiarin gitu aja. Nanti lama-lama jadi nggak hobi lagi. Wah, gimana tuh jadi nggak hobi lagi tuh gimana tuh ceritanya ya sahabat budaya. Tapi terima kasih buat kamu yang udah ngikutin Minang Kreatif di malam hari ini. Kita ketemu di Minang Kreatif edisi berikutnya. Tetap bersama kita di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.